بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس kita teruskan kembali pembahasan kita Al-Adab. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah al-fiqh, masalah hukum tinggal di pedalaman-pedalaman di pelosok-pelosok yang ringkasnya sebagaimana yang kita uraikan di atas. Orang-orang yang di zamannya Rasulullah SAW yang sudah berhijrah dari tempatnya masing-masing menuju Madinah, berjuang bersama dengan Rasulullah SAW membela Islam di Madinah, maka kita diperbolehkan untuk kembali ke tempat asalnya di pelosok-pelosok Madinah, kecuali apabila ada izin langsung dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tindakan sebagian sahabat apabila terjadi fitnah yang sangat besar sehingga mereka terpaksa harus kembali ke tempat-tempat pelosok desa. Adapun setelah wafat Rasulullah SAW atau selain para muhajirin, barakallahu, hukum asalnya ialah tidak tinggal di pelosok. Apalagi tidak ada akses berita, jauh dari akhlak karimah, jauh dari praktek. Yang diakal tinggal di kota-kota, tinggal di desa-desa yang ramai, yang banyak ilmu di sana, banyak berita-berita di sana dan sebagainya. Tetapi kalau kemudian ternyata di pelosok desa itu terdapat ilmu yang diajarkan, akhlakul karimah yang dicontohkan, maka kita tinggal di sana dalam suatu kondisi tinggal di pelosok desa dengan kondisi penuh dengan ilmu dan amal, ilmu dan adab, ilmu dan akhlak sebagai Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب من أحب كتمان سر. Bab seseorang yang suka menyembunyikan rahasia, kitman sir, menyembunyikan rahasia. Wa ijalisa kulla qaumin, dan dia bermajlis dengan semua orang. Saya harus akhlakahum, untuk mengetahui akhlaknya mereka.
Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullah ta'ala حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارئ rawi ini ma'ruf. Anak ini dari bapaknya, ada pun bapaknya yaitu Abdullah bin Abdul Rahman. Rawi ini yang dikatakan masyhur. Rawi ini masyhur. Dari diketahui siapa dia. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa rajulan min al-ansar kana syaritain. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seseorang laki-laki dari Ansar sedang duduk berdua. Faja'a Abdurrahman bin Abdul Qari. Lalu datanglah Abdurrahman bin Abdul Qari, fajalasa ilaihima. Lalu duduk bersama dengan mereka berdua. Faqala Umar mengatakan, inna la nuhibbu man yarfa'u hadithan. Kami tidak suka ada orang yang menyebarkan perbincangan. Artinya apa? Maaf, kami tidak bicara rahasia. Kami tidak suka orang lain yang nanti menyampaikan kebanyakan perbincangan kami. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Abdul Qari berkata kepada Umar, lastu jalisu laika ya Amirul Mukminin. Saya bukan orang yang biasa bermajlis dengan mereka itu. Wahai Amirul Mukminin. Kalau Umar mengatakan saya, tidak apa, silakan. Fajalis hada wa hada. Silakan kamu duduk dengan orang ini, dengan orang itu. Walau apa hadisnya, tapi jangan kau sampaikan perbincangan kami ini. Ini rahasia. Tapi apa? Di sini yang ditekankan tindakan Umar yang berusaha merahasiakan perbincangannya dan mengizinkan orang tadi untuk duduk dengan siapapun, dengan kaum manapun, dengan syarat tidak menyampaikan berita-berita rahasia Umar. Kemudian sahabat Umar berkata kepada laki-laki Ansor tadi, man tarawna sayaqulun yaqulul khalifatu ba'di. Siapa yang kau lihat dari kalangan umat manusia ini yang menyatakan orang yang paling berhak menjadi khalifah setelahku? Saya lihat, ini pertanyaan berkembang. Siapa saja yang melihat disebut-sebut oleh masyarakat sebagai kandidat khalifah setelahku? Fa'adzal Ansari rijalan dan muhajirin. Maka sahabat Ansar pun menyebut beberapa orang dari kaum muhajirin. Fulan. Lam yusami Aliyan, tetapi tidak menyebut nama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala Umar bin Khattab, "Sa'alahu 'an Abdul Hasan." Kenapa mereka tidak menyebut Abdul Hasan? Ya ini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahi demi Allah kata Umar, innahu la'ahrahum. Sungguh sahabat Ali itu orang yang paling layak di antara mereka. Injana Ali, kalau dia memimpin mereka, ayyuqimahum ala tariqatin min al-haq, meluruskan masyarakat ini dia jalur yang benar. Ini pembahasan inilah pada pembahasan Umar tadi di awal. Dia mengatakan illa inna la nuhibbu man yarfa'u hadithana. Sesungguhnya kami tidak ingin ada orang lain yang menyampaikan, yang menyebarkan perbincangan kami. Ini rahasia. Yang jelas sahabat Umar menginginkan
kitman sir, menyembunyikan rahasia dia. Baik. Pembahasan yang kedua ialah belum mengizinkan orang tadi atau Rahman tadi bermajlis dengan kiblat, dengan si Allah, dengan kaum ini, dengan kaum itu. Saya ya, juga ini yang diinginkan oleh Al-Imam Bukhari. Namun barakallahu saya lihat dalam hal ini sanadnya baik, isnadul baik, karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Rahman yang dikatakan masyhur tadi. Karena baik, maka akal Umar ini tidak dipakai kecuali apabila ada penguat-penguat yang lain dari hadis, ayat atau misalnya. Terkait dengan masalah penguat barakallahu untuk kasus yang pertama, masalah yang pertama terkait dengan kitman sir, menyembunyikan rahasia, ada. Barakallahu disebutkan dalam riwayat dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Katanya Rasulullah SAW, ista'inu 'ala al-hawaij bil kitman. Beliau mengatakan gunakan sistem al-kitman, menyembunyikan rahasia. Al-hawaij untuk mendapatkan hajatnya kita. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'i dikeluarkan oleh Tabrani fil Kabir was Saghir. Rasulullah SAW menyatakan ista'inu ala injahi hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Hendaklah kalian menggunakan al-kitman, menggunakan tindakan merahasiakan, menyembunyikan rahasia untuk mensukseskan hajat kalian. Sebab orang yang punya nikmat itu dihasati oleh orang lain. Inna kulla dhi ni'matin mahsud. Sebab orang yang punya kenikmatan itu dihasati oleh orang lain. Orang lain hasad diri dengki kepada dia, maka sembunyikan. Ini terkait dengan kitman sir, menyembunyikan rahasia. Menunjukkan boleh seseorang itu menyembunyikan rahasianya dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang syar'i, untuk kepentingan yang mubah, juga untuk kepentingan yang syar'i. Terutama untuk menghindar dari fitnahnya para ustaz, fitnahnya para orang-orang yang suka ngomong. Tentunya kenikmatannya, kebeli harta, kebeli A, kebeli B. Jangan dikembang-kembangkan. Oh, saya punya ini, punya itu. Saya habis beli ini, beli itu. Sebenarnya, khawatirnya kalau engkau menyampaikan hal tersebut tidak menyembunyikan rahasia kamu, orang-orang yang hasad ini bertindak. Baik, menerapkan orang-orang yang hasad. Boleh. Dengan kalau ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah yang terakhir yang saya bacakan tadi, ketika Rasul mengajukan kita untuk menyembunyikan rahasia dalam rangka mensukseskan hajatnya kita. Nah, adapun terkait dengan kasus yang kedua, bermajlis dengan kaum ini, dengan kaum itu, dengan orang ini, dengan orang itu, tidak benar. Kenapa? Sebab dalam sekian banyak argumentasi dalil, kita diperintahkan untuk pilih teman dalam bermajlis. Diperintahkan untuk pilih teman bermajlis, teman dekat kita yang kita ajak bermajlis, kita jadikan sahabat karib, tempat curhat, sharing bersama dan semisalnya. Itu adalah sembarang orang. Kalau pilih teman bermajlis, tidak mungkin kita bermajlis dengan orang ini, dengan orang itu, dengan orang ini, dengan orang itu, dengan tata saringan, dengan tata klasifikasi, dengan tata seleksi. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis
Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk. Maksudnya Rasul memisalkan teman yang baik seperti pembawa atau penjual minyak wangi. Mungkin kamu beli, mungkin kamu dikasih hadiah minyak wangi, paling tidak mencium aroma yang harum. Jadi itu kalau teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, bermajlis dengan teman yang baik akhlaknya, yang baik amalannya, yang soleh orangnya, ahli ibadah, yang bagus akidahnya, maka kau akan seperti dia atau niru dia, paling tidak akan mendapat untuk yang baik dari dia. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniupkan apinya, tiup-tiup mati. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan membakar bajumu, atau tidak mencium aromanya tidak. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman yang sulit akidahnya, banyak hurufnya, banyak takhayulnya, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, akhlaknya rusak, muamalahnya jelek, ada ibadah bukan. Maka kalau kamu seperti ini, teman curhatnya kamu seperti ini, sahabat kamu seperti ini, teman sharingnya kamu seperti ini, barangkali itu, maka kalau mungkin kamu akan seperti dia, minimalnya kau mendapat untuk yang dikasih. Dari mana? Maka mungkin bermasjid dengan semua orang. Apalagi Rasulullah SAW terkadang menyatakan dalam hadis yang lain dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi wa qila inna ar-rajula ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung teman karibnya, sahabat dekatnya, khalil. Maka lihatlah dengan siapa dia sahabat. Ini berbeda dengan agama. Teman itu mempengaruhi agama, teman itu mempengaruhi akhlak, teman mempengaruhi ibadah, teman bahkan mempengaruhi akidah. Maka dia dengan siapa aku bersahabat karib. Kalau bersahabat karibnya dengan orang soleh, soleh. Kalau bersahabat karib dengan orang yang soleh, soleh. Kalau bersahabat karibnya dengan orang yang full syirik, full maksiatan, full bid'ah dan segala macamnya, dia sama kayak temannya tadi itu. Saya lagi, ditambah lagi. Terkait urusan nanti di kiamat, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Sahihain dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai. Orang yang dia cintai. Ini hadis ada asbabul wurudnya. Ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ada salah seorang Arab Badui pedalaman datang kepada Rasul menanyakan, ya Rasulullah, maka kapan kiamat ya Rasulullah? Nah, Rasul tidak menjawab dengan tanggal sekian, dia mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kalau kira-kira sekarang ini nanti kiamat tahun 2012 ya Pak. Ramalannya siapa itu? Barang itu. Tidak, bukan ada yang tahu orang kiamat. Rasul balik bertanya, wa ma akan salah. Nah, kamu persiapkan apa untuk kiamat? Kamu tidak punya persiapan apa menghadapi kiamat? Dia mengatakan ma'tadulaha bidahiri sholatin wala siyamin wala sadaqatin. Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya banyak sholat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak sedekah yang terkait dengan amalan dia. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang cinta. Barakallahu.
Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika itu para sahabat sangat bersuka cita, sangat berbahagia, tidak pernah senang, tidak pernah berbahagia melebihi hari itu. Kata Anas bin Malik, dikarenakan kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Rasul, cinta kepada Umar, walaupun kami tidak pernah mencapai amal mereka. Al-mar'u ma'aman ahad. Kalau orang yang kamu cinta, yang kamu suka, sahabat karib kamu yang biasa kamu wirawani di sana kemari berdua itu, orang yang soleh, anta ma'ahu yaumul qiyamah. Engkau bersama dia nanti di dunia dengan orang-orang soleh. Kalau yang kamu cinta adalah Allah dan Rasulnya, para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia, dan demikian pula orang-orang yang mungkin yang baik-baik, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semuanya, engkau akan bersama dengan rombongan mereka nanti di dunia kiamat. Alangkah meruginya orang itu ketika di dunia ini sudah gandrung dalam cinta dengan orang-orang yang ternyata bukan orang yang soleh. Gandrungnya sama pokok-pokok kafir. Gandrungnya dengan pokok-pokok maksiat, pokok-pokok fasik. Terus sudah menjadi hampir artis bulan. Hampir aktris bulanan. Ada berita yang kita semuanya tahu ya, bukan orang yang soleh, soleh. Jadi soleh, soleh ada, soleh apa? Kenapa? Namanya soleha. Tidak, artinya dia orang yang paling apa? Tidak mungkin orang yang mati. Apa dia orang? Tidak mungkin orang ini. Kalau cinta dengan orang-orang seperti itu mati. Allahumma musta'an anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cinta. Dia yang tidak nanti gabungnya dengan artis fulan, artis alan, artis fulana, penyanyi fulan, penyanyi alan, dan segala macamnya itu. Allah akan merugikan Anda. Dari sini barang itu sekali lagi untuk urusan bermajlis, bersahabat karib diperintahkan untuk selagi kita semuanya kita jadikan sebagai sahabat karib. Muamalah umum oke, tidak ada masalah. Selagi dia sebagai muslim. Muamalah umum tidak ada masalah dengan kaum kufar dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah urusan teman karib, sahabat dekat, kamu jihad dengan dia jihad sama kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Akhirnya arafta madkhalahu wa makhrajahu wa arafa madkhalaka wa makhrajaka. Itu bahasanya. Nabi keluar masuknya kamu selama ini. Itu bukan orang sembarangan yang kamu jadikan sebagai teman kamu. Harus orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik segala-galanya. Para begitu. Maka tidak mungkin engkau menjadikan sahabat karib kamu itu orang kafir. Jelas. Tidak mungkin kamu punya waras orang kafir. Tidak mungkin kamu jadikan sahabat karib kamu itu dari kalangan pelaku bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Sekarang lebih keren dengan bahasa hizbiyin gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang fasik, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang terjerumus dalam Islam. Dosa. Jadikan sebagai teman karib. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang yang akhlaknya rusak, perangannya kasar, perangannya kaku dan segala macamnya sebagai teman karib. Tidak mungkin. Walaupun itu orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya luar biasa rusak. Bisa. Ya, salam muamalah teman karib akhwan. Yang gitu ya, harus pilih-pilih. Allah itu. Katanya orang-orang manjalat dan itu kepada Arab. Manjalat dan siapa itu maksud maka jenis. Allah itu. Manjalat dan yang maksud jenis. Ini orang Sunni. Di mana-mana dia berada nyarinya Sunni. Ini orang Syi'i. Kemana-mana nyarinya Syi'i. Ya Pak ya? Ini orang Sufi, kemana-mana nyarinya dia Sufi. Begitu ya. Majar jalan.
Itu dengan hadisnya Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talab, wa ma tanakara minha talab. Rawahu Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Yang namanya arwah itu satu satuan pasukan. Yang saling mengenal langsung lengkar. Yang tidak saling mengenal langsung berpisah. Itu arwah. Jika satu model setipe langsung menjelak, nyambung. Nggak setipe, ada yang berbeda berpisah. Itu hanya Rasulullah yang diambil oleh orang-orang Arab sebuah kata manjalah jangan. Juga diambil oleh sebuah syair, salah satu penyair yang menyatakan inna fis sama'i khairan yusammal kubri, inna fis sama'i khairan yusammal kubri, inna tuyura ala asyariha taqaw. Di langit itu ada seekor burung namanya burung kukur. Katanya penyair ini, inna tuyura ala asyariha taqaw. Yang namanya burung-burung itu tidak dengan burungnya sesungguhnya. Burung kukur itu burung kukur. Kutilan yang berkutilan, kenari itu kenari. Aja deh. Apa lagi sebenarnya? Nuri apa lagi? Pendet ya pendet. Apa lagi? Demikian terusnya. Dorong. Iya. Merpati. Para itu. Tidak ada sejarahnya burung merpati kumpul sama burung apa namanya? Burung prit. Itu tabiatnya burung dan juga rasanya para orang tabiatnya manusia. Itu orang sulit. Ini alam. Inna tuyura asyariah zaka'un. Seorang yang sunni ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia berada, mesti yang dia cari adalah ahli sunnah wal jamaah. Nempel. Demikian terusnya. Seorang yang punya pemahaman qadariyah ingkar takdir, dimanapun yang dia berada, yang dicari yang pemahaman dengan dia. Orang yang memiliki pemahaman yang rusak dengan pemahaman apapun, dia akan mencari yang pemahaman dengan dia. Kalau saja disukai, ada seorang sunni ngaji tadi, kok kemudian ngaji juga di kalangan hizbi? Iya. Apa berarti boleh ngaji di kalangan hizbi dengan alasan tindakan sunni tadi itu? Apa bagaimana? Coba diam aja. Jawabnya dia. Nah terus gimana tadi? Kalau ada yang seperti itu? Begitu ya. Itu menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan bolehnya taklim dengan ashabul ahwa'i wal bidah dengan alasan ada satu orang sunni yang bersama. Tapi justru menunjukkan tidak beresnya orang sunni tadi itu. Ngaku sunni, ngaku al-sunnah, ngaku salafi, tapi lalunya bersama. Ada yang tidak beres pada prinsipnya dia ini. Mesti ada ada kesamaan antara dia dengan mereka ini. Entah nasib yang sama, entah profesinya sama, entah daerahnya sama. Yang paling mengerikan adalah prinsipnya sama. Tapi yang ini ngaku salafi, ngaku sunni. Diriwayatkan dari salah seorang imam kita dengan nama Malik bin Yuwan atau Malik bin Dinar. Suatu hari dia jalan. Dia menengok ke sebuah pohon, tersengang dia. Di pohon itu ada rumah burung, sarang dia. Lupa ada burung yang berbeda dalam satu sarang tadi. Ini burung antum, kok sekumpul? Tersengang, nggak mungkin. Itu menyalahi aturan, menyalahi konun. Dia mati sama dia. Kok bisa kumpul? Di mana? Apa penyebabnya? Tidak lama terbang kedua-duanya. Di dalam ayat tersebut, Fa'idha huma ahrajan. Tiba-tiba kedua burung tadi itu kedua-duanya sama-sama bintang. Ahrajan sama-sama bintang. Terbang habis kakinya ada bintang, 10 bintangnya.
Dia mengatakan min hahuna istama'an, dari sini rupanya sudah kumpul. Namanya senase podo kincangi. Ayo dia podo kincangi. Kalau senase urusan podo kincangi ini dia kono masalah. Nah kalau senase podo ini itu repot. Ngakunya sunni, ngakunya salafi, ngakunya siang al-haq, tetapi ternyata penasib yang hizbi, bodoh hizbi. Kalau yang tak itu perang-perang hizbianya, yang ini malu-malu jadi hizbi. Benar. Maka harus selektif terkait masalah teman bermajlis. Paham ya? Harus selektif terkait teman bermajlis. Ini perkara prinsip yang disampaikan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Barakallahu teman sehat, teman dekat itu betul-betul sangat mempengaruhi hubungan kita. Allahumma musta'an. Bagaimana hukumnya kalau bukan kita yang menyebarkan rahasia kita, tapi teman kita yang menyebarkannya? Nah itu yang sekarang ini. Kalau rahasia nggak disebarkan pada orang lain yang menyebarkannya, maka orang tersebut yang tercela, kadang-kadang disebut huduli, kadang-kadang disebut huduli orang yang iseng. Itu menunjukkan si orang yang tercela, bukan orang yang terlibat. Karena itu perkara yang rahasia, tapi disebutkan. Allahumma musta'an. Al-Hasan rahimahullah berkata dalam Jami'ul Hikam, "Dawi qalbak fa inna hajatallahi ila ibadi salatu qulubi." Apabila kalbumu sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya itu dalam hal kebaikan kalbunya. Apa yang dimaksudkan Al-Hasan dalam perkataan di atas? Wallahu a'lam. Yang pertama kita terlebih dahulu keabsahan sangatnya, keabsahan sangatnya. Kalau disebutkan dalam Jami'ul Hikam, maka perlu dilihat pembahasan apa Al-Hafidz Ibnu Rajab sang penulis kitab tersebut membahas. Dibaca dari awal akan nyambung mana itu apa. Kalau semata-mata ini harus bisa kembali. Apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan Allah kepada hambanya? Bukankah Allah tak butuh kepada hambanya? Nah, Allah tak butuh kepada hambanya. Oleh karena itu harus kembali saat ini. Apakah betul sahih dari Al-Hasan Al-Basri? Kalau betul sahih, lalu kemudian kita lihat apa pembahasannya diangkat oleh Al-Hafidz Ibnu Muhammad rahimahullah supaya bisa mengetahui apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sehingga belum bisa dijawab. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik, lanjut. Nah, kita silakan. Bab yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babut tu'adah fil umur. Bab at-tu'adah dalam semua perkara. At-tu'adah itu mengandung makna at-ta'anni. At-ta'anni artinya perhitungan sebelum melaksanakan sesuatu, mempertimbangkan masa-masa. Sudah ada unsur as-sabr, kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Itu namanya tu'adah. Jadi lawan dari At-Tais. At-Tais itu kalau bisa dibahasakan dengan bahasa Arab kerasa khusyuk. At-Tais
Aku susah, kalau ini dia ngaku naik dalam polis. Lawannya aku aja. Aku aja. Berarti orangnya itu betul-betul sebelum bertindak memikirkan maslahat dan madarat. Diperhitungkan baik buruknya. Itu aja. Ada ketenangan di situ, ada kesabaran di situ, ada memikirkan panjang ke depan di situ. Itu aja. Tahu? Ini di umur dalam semua perkara. Ya, dalam semua perkara duniawi sudah dalam perkara yang sifatnya dini yang ukhrawi. Sebelum berusaha, itu ada. Sebelum bertindak, itu ada. Sebelum memutuskan, itu ada. Wah, dalam semua hal di umur itu lihat. Itu mengandung makna ta'anni, mengandung makna ta'anni. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو هلال disebutkan Abu Hilal namanya Muhammad bin Sulaim al-Basri rawinya jujur itu. Qala haddatsana al-Hasan ini al-Hasan al-Basri anna rasulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Ada seorang laki-laki wafat. Wa taraka ibnan lahu wa maula lahu. Dia wafat meninggalkan satu orang putra dan satu orang budak maula. Fa'ausa maulahu bibnihi. Orang tadi sebelum wafat memberikan wasiat kepada budaknya untuk urus anak putranya ini. Sebelum wafat mengatakan tolong saya itu dirawat baik-baik. Salam yaktu, maka budak tadi bersungguh-sungguh mengurus putra tuannya. Yaktu ayat lam yaksur, lam yuqassir, tidak kurang, tapi sungguh-sungguh dalam mengurusi putra tuannya. Hatta adraka, sehingga dia dewasa. Wa zawwajahu, maka dinikahkan pada tuannya. Faqala lahu, maka sang putra tadi berkata kepada sang budak yang mengaku dia, jahizni, aku berilmu, tolong persiapkan diriku, aku akan mencari ilmu. Dipersiapkan kepala-kepalanya, dipersiapkan segala sesuatunya. Saya ingin tolak ilmu, ingin belajar ilmu agama. Fajah dipersiapkan oleh sang budak tadi. Fa'ata 'aliman fas'alahu, maka datanglah dia kepada seorang alim, lalu bertanya ilmu kepada sang alim tadi. Faqala, maka berkata sang alim, idza aradta an tanṭaliq, kalau kamu ingin pulang atau ingin pergi, faqulli, sampaikan kepada aku, wa'allimka, aku akan ajari kamu ilmu. Nanti kalau kamu mau pulang mau kembali lagi, mau ngomong dan kemakan saya sendiri. Faqala, maka suatu kali berkatalah itu putra, hadara minal khuruj, sekarang saya mau keluar pulang, fa'allimni, ajari aku ilmu. Faqala, maka berkatalah sang alim tadi, ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Ilmu terlupa ya. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Itu ilmunya. Coba. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, sabarlah. Wa la tasta'jil, dan yang ketiga jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
Saya itu jangan buru-buru. Takwa kepada Allah, sabar, dan jangan buru-buru dalam bertindak. Masya Allah, kita tahu. Al-Hasan berkata, Al-Hasan Al-Basri mengomentari, "Fi hadza al-khairu kullu." Pada nasihat ini terdapat semua kebaikan. Takwa, sabar, tidak buru-buru. Pada ini semua kebaikan. Wala yakaf yansahunna. Maka sang putra tuan tadi tidak melupakan ilmu. Indah bahuna jelas. 103 kata. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Apa ini? Jangan dilupakan. Falamma ja'a ahlahu. Maka tatkala sang putra ini datang pulang ke istrinya. Atau terlalu ini ya, dapat kita ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru. Pulang ke rumah, nemui istrinya. Nazala an rahilati, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazala ad-dar, ketika dia sudah turun masuk ke rumahnya, idza huwa bi rajulin na'imin mutarafin 'anil mar'ah. Tiba-tiba dia mendapati ada seorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari perempuannya tadi. Wa idza imra'atuhu na'imah, ternyata istrinya pun juga tidur di situ. Setelah ini, saya bersama dengan saya pada ulama menanyakan masalah ilmu agama. Dikasih tiga ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang sampai di rumah mendapati ada laki-laki yang tertidur dan jauh dari perempuan ini. Tiba-tiba itu perempuan sudah tidur di sana ini. Apa ini? Berkata laki-laki, wallahi ma uridu ma antawidi. Dan Allah, aku tidak ingin menunggu atau menyia-nyiakan yang seperti ini. Raja'a ila rahilatihi, dia berlangsung balik ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya. Falamma arada ya'khudha sayf, terkadang dia hendak mengambil pedangnya. Ini emosinya kan muncul ya. Sudah jauh-jauh telah berilmu, capek-capek pulang berilmu, dapat ilmu, sampai di rumah pas berpikir pemandangannya. Tidak akan saya tunda ini. Langsung ke hewan tunggangannya, ngambil pedangnya. Ketika dia hendak mengambil pedang, qala, berkatalah, Billahi, ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Diingatkan dengan ilmu tadi, ittaqillah kepada Allah, wasbir sabarlah kamu, wa la tasta'jil, jangan buru-buru. Harusnya kebaikan. Falamma qama ala ra'sih, ketika dia berdiri di atas kepalanya, qala, dia ngomong lagi, ma anta bi hadha syai'. Aku tidak mungkin menunda sedikit pun dengan peristiwa ini. Harusnya ila rahilati, balik lagi ke kendaraan tadi. Hamma arasa ya'khudha sayfa zakarahu. Ketika dia orang pedang, diingatkan lagi ke kendaraan tadi. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Harusnya lagi kepada rumahnya tadi. Ketika dia bangkit di atas kepala laki-laki tadi, istayqadha Rasul, terbangunlah laki-laki tadi. Falamma ra'ahu, maka tatkala dia melihat laki-laki tadi, wasaba ilaihi, dia pun langsung menerekamnya, langsung lompat menuju dia.
fa'anaqahu dirangkul, wa qabbalahu dicium, wa sa'alahu menanyakan keadaannya. Mau apa yang menimpa kamu setelah saya tinggal ini? Qala sabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Aku mendapatkan demi Allah setelah kamu tinggal di kebaikan yang sangat. Aku mendapati setelah kamu tinggal di Allah. Anni masyitul lailata baina sayy. Aku berjalan ke suatu malam angkat pedang, waktu yang rasyid dan angkat kepala kamu, pedang kepala kamu, pedang kepala kamu. Alasan melalui tiga kali. Jadi ma'asabku minul ilmi al-qadri. Maka itu semua menghalangi aku. Apa yang ilmu yang aku dapatkan tadi untuk membunuh kamu. Menghalangi aku untuk membunuh kamu. Ilmu yang saya dapatkan tadi. Sallallahu. Nampak yang kamu kenal bahwa laki-laki ini bukan selingkuhan istrinya. Sallallahu. Jadi mungkin dari keluarga istrinya, bapaknya, gitu. Artinya bukan siapa? Orang yang sangat dia kenal pada waktu itu. Sehingga ilmu yang dia dapatkan adalah ittaqillah wasbir wa la tasta'jil, ittaqillah wasbir. Itu kenapa? Pulang balik dengan bawa kendaraan orang taksi 3 kali. Gagal membunuh orang ini dengan ilmu ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Pulang 3 kali. Belum membunuh itu orang. Dia dari siap sifatnya bukan selingkuhan istrinya. Al-Mari ini asal isnaduhu hasan. Ini asal sanadnya adalah hasan. Semua rawi yang sahih kecuali Abu Hilal, dia rawi yang saduq. Mana jadi apa? Syahidnya di argumentasinya ialah sikap al-Quran yang diajarkan oleh sang alim kepada anak tuan bagi. Pada kata wala tasta'jil, jangan buru-buru. Bertakwa kepada Allah, jangan buru. Al-Quran sikap kuatnya itu bisa menghalangi orang tadi dari tindakan pembunuhan. Tidak jadi membunuh orang yang tidak bersalah dengan sebab sikap suada tadi. Tidak buru-buru, berpikir ulang, tenang. Kalau orang modal, tidak punya sikap suada, hilang tadi. Ayo lihat, tidak peduli loh, tahunya dia lanang ya, lanang laki-laki, sama istriku bersuara gitu. Oh, langsung murka, marah, emosi, ambil pedang, dulu, hantamkan dulu pedangnya, mikir berikutnya kan gitu. Pelampiasan tercapai, mati dia, begitu mati, lu, jangan gitu ya. Yang terjadi menyesal di belakang hari, menyesal di belakang hari. Kenapa? Dari sikap aja. Kalau dia tenang, orang yang sabar, tenang. Tani, perhitungan, puasa, makan, itu dulu tenang. Siapa lagi ini? Lihat, oh, makhluk, orang yang cilik, tidak punya tempat kecuali satu kamar, satu ranjang, satu kehidupan saja. Nemui tamu yang lingkul, tujuh yang lingkul, orang-orang tua kok, ya kepikir dilihat dari gunung. Barangkali istrinya tadi itu kecapean ngurusi bapaknya begitu, ini gimana nih, ini gunung kan gitu ya, sebenarnya orang namanya itu itu kalau aja tenang, jadi nggak langsung suuban, nggak langsung murka, nggak langsung marah, nggak langsung melampiaskan. Itu dia antara orang itu aja. Kalau kaya itu aja, keutamaan orang punya sesuatu aja. Ini sikap yang luar biasa punya, dan semua orang mampu memiliki sikap yang tadi. Karena harus melatih jiwanya bisa terlatih. Ada usaha itu ada sabar.
sabar, luar biasa, berjiwa-jiwa. Kemudian terlatih dengan ketemanan, terlatih dengan husnuzon, baik sangka terlebih dahulu. Kemudian akal itu panjang, memikirkan sesuatu sangat jauh ke depan. Bawahnya pertimbangan manfaat, bawahnya baik, buruknya, kalau begitu. Harus memiliki yang seperti itu. Orang mungkin tabiatnya ada yang demikian, itu gampang begitu. Tapi yang susah itu baru adalah kalau itu orang watak dasarnya itu temperamental, gerasa rusuh, gak tenang, huru-huru selalu, pikirannya pendek, senangnya subuh dan segala macamnya. Ini harus dilatih dengan sekuat tenaga supaya berubah. Terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terutama terkait dengan harta kaum muslimin, terutama terkait dengan darah kaum muslimin. Ini ada. Kalau betul saya harus ada. Ilmunya tiga ya. Ittaqillah wasbir wala tastabshir. Bertakwa kepada Allah, sabar dan jangan kita melihat seorang sekolah kita Allah khairahu, kita kenal sebelumnya orang sangat baik. Kita sering muamalah sama dia, orang sangat bagus, orang sangat baik. Apa yang Masya Allah, salah ibadahnya, mana saya berisi suatu kali kalau kita berkomis, loh, kok ada di tempat karaoke keluarga? Ada nggak di keluarga? Oke. Nah, kok di karaoke keluarga? Gimana adanya? Hah? Yang sering saya lewati itu, kalau pulang dari sini, kalau pulang rumah, itu di daerah Pasar Besar. Sorry, daerah Pasar Besar itu. Yang dekatnya Suku Pahlawan. Itu betul itu kalau berangkat ke arah sini yang paling kecil di Surabaya itu dekat Jawa Kota Mustajab itu jalan apa? Ini banyak pohon-pohon tuh Pak ya. Nah, itu juga ada di ya konsep itu ditebarkan di keluarga. Orang yang jiwanya subhan, temperamental dan segala macamnya langsung, tidak pakai tuada, langsung sebarkan. Allahul Musta'an. Saya melihat ikhwah fulan bin fulan di tempat karaoke keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebarkan ke seluruh yang lain. Heboh. Ya, di tempat-tempat rumah, tempat-tempat kuduhan membawa terkudus dengan itu. Tapi kalau ini sesuatu ada, mungkin dia curiga. Mungkin. Ini orang kita kenal, akidahnya baik, anaknya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus, Masya Allah, sama itu sunnah kenyang bagus. Yang punya keluarga. Kalau ada kesempatan dikasih apanya? Ada pegangan negara yang macam apa jelas. Kalau saya tidak tahu ya, betul kemarin di tempat karaoke keluarga. Terus saya jangan-jangan mata saya yang lagi nggak beres ini, untuk dua kacamata atau muka saya. Betul ya? Orang akan ketahuan dengan cara seperti ini. Kalau dia orang betul-betul soleh, akhlak yang mulia, dalam praktiknya, kepositifannya, ya ada keterpaksaan di situ. Jangan ada. Nah, Allah SWT. Lalu bisa dulu. Salah tidak memiliki kita walau. Kenapa? Terusnya ketika itu betul-betul paksa. Begini tahu oleh siapa, keluarganya, segala macamnya. Namanya orang nggak semuanya dapat tahu itu. Dan satu ini bagus, keluarganya balik. Makanya
Tapi tidak itu selama itu atau selama itu wah panjang urusannya. Apa dia mengatakan, suruh sama bapak saya ke situ. Kenapa ke situ? Jadi ada keluarga saya di situ, yang ada di situ. Suruh bapak saya, suruh ngambil dia. Makanya saya kalau dulu di luar klubnya saja, tidak masuk ke dalam. Suruh jemput, kenapa itu usia itu? Ada apa? Kan gitu ya? Karena orangnya baik dulunya, ma'ruf dengan akhlaknya, ma'ruf dengan ibadahnya, ma'ruf dengan kebaikan-kebaikannya, kita semua. Jadi supaya ya, supaya menimbulkan fitnah dan salah satunya, Anda bisa menghubungi teman-teman yang lain supaya jangan menimbulkan fitnah, panik-panik. Saya terpaksa harus ketemu kawan keluarga yang pun simpulan perhatian. Dan Allah semasa tahu teman-teman yang lain supaya menimbulkan yang namanya fitnah. Kalau memang dia betul-betul terjerumus dalam kemaksiatan akan merasakan melalui yang luar biasa. Pasti saya ketahuan coba sih. Saya juga herannya. Nanti akan terpuluh. Ketika itu berikan dirinya mendorong dia untuk bertobat kepada Allah, kalau kamu mengaturnya dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi. Jadi akan merasa dihancurkan mata hatinya. Allah iya ya. Gimana ya Quran iman ini Allah ya lagi dulu imannya jadi ya malah lagi sumpah pikirannya itu kepikiran mesin. Kamu lagi sih kamu tuh sebelah karena belum tahu apa hukumnya segala macamnya. Nah, sudah bahaya betul itu yang sudah lagi. Nah, ada sifat nah, akan bisa menerima nasihatnya. Itu karena kamu sendiri. Itu dengan bahasa semua orang bisa cerita dan gitu ya dengan sikap Al-Quran. Oh, ada ya. Dia terasa berusul. Tapi kalau sudah terbukti secara nyata dengan bukti-bukti yang nombok sekian karena seringnya perbuatan demikian dan menunjukkan orang kafir, dia nggak ada lagi. Dia kita mengatakan siswan itu nggak beres. Belum sudah nasihat kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, segala macam sembunyi. Masih seperti itu terus gitu. Iya ini zahirnya aja depan kita beres, di belakangnya tidak beres. Dia nggak ada kata-kata tuh ada apa nih? Kalau itu, itu orang berjalan di beberapa kali nggak ada. Itu rasa malunya sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Kalau tidak rasa malunya apa? Ya kalau mudah-mudah kalau perkara yang ngatur untuk maafkan kepada Allah. Bolehkah Anda mengambil pelajaran dari hadis bahwa ilmu yang telah kita pelajari pasti Allah akan uji atas paham dan mampunya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pada pasti dalam ujiannya terutama syar'inya ya Pak, yang namanya ilmu diamalkan. Ilmu diamalkan. Dari bukan perkara yang mustahil, engkau akan dihadapkan pada sebuah kasus langsung nyata real untuk mengetahui ilmu kamu jadi apa ya masalah saja sahih sudah riwayat ini dapat ilmu itakillah wasjud wasajid langsung dikasih ujian langsung dikasih ujian untuk diamalkan mungkin tapi tidak selalu. Jika ada masalah syar'i yang baru ilmu diamalkan, ilmu aku mendapatkan pelajaran masalah manhaj diterangkan tentang masalah prinsip ahli sunnah harus dulu tadi
menghadirkan bid'ah, hadirkan isi, menghadirkan orang khusus. Sekarang perangan begini kalian dan segala macam. Dipuji kan, masya Allah. Musola pentingnya kamu, musola pentingnya kamu yang biasa kamu ada di situ, para itu mengundang seorang tokoh bid'ah yang dikenal di Surabaya ini. Kamu sudah biasa orang di situ, jamaah di situ, orang kampung semua kenal kamu di situ. Undang tokoh bid'ah, ahli bid'ah terkenal, terkemuka di Surabaya ini. Iya. Jawabannya, yaitu usia ilmu, paham orang ilmu hasil mubazir itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara sosial, kapan dengan hati, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana dan segala macamnya, kerja orang ketiga itu. Kira-kira kalau antum menghadapi kondisi demikian, bagaimana sikapnya? Maksudnya? Kenapa? Oh, kenapa? Hasilnya dalam rangka untuk membaikan ahli kita ini tidak menghadiri majelisnya. Sudah. Tolong. Ini masuk perayaan. Ini masuk perayaan. Rasulullah masuk perayaan ngaji. Senang taklim, senang pengajian ini. Jadi kita kan, kalau di sini kokong, perkenalan pun tak ada kokong. Jadi, kalau Masya Allah, aku pengen jalan, jadi, kamu kata apa? Siapa ini? Tahu lagi tak lagi. Kenapa? Tidak bisa kemana? Nah itu masa gitu. Ada penelitian, tidak ada juga ya. Hanya bisa memang betul. Siapa kok langsung. Kalau Pak Muhammad punya satu gimana Muhammad? Kalau antum yang menghadap koridor itu, Pak. Gitu, belakang. Nah, ada belakang. Ya, itu. Belakang, nah, ketika ditanya sama pandai, kenapa? Ya, karena ada yang nggak suka banget. Kenapa ya? Ayo. Kalau disuka, memang Pak Muhammad ini menarik dia. Benar tak dia, sokol tak dia, ya. Siasatnya dia ya. Jelasnya gimana? Langsung. Oh, Bapak. Ini diletakkan untuk ahli air, tonggomu. Yang kualifikasi gak dapat kenapa sebagainya itu apa? Dia, apa jawabannya kalau dihalus maksud soal ini? Kalau dari alasan, wah, kenapa ya? Saya tidak ada kemarin. Salah nggak perkara ini? Saya tidak ada kemarin. Oh, itu betul iya. Acara kan macam-macam. Acara sama istri, acara sama keluarga, acara.
acara. Begitu ya. Lagi ada acara awal. Intinya apa? Intinya tidak datang. Berusaha semaksimal mungkin tidak datang. Dikarenakan majelisnya al-Qisah. Tinggal bagaimana antum siasati menjelaskan kepada masyarakat kita seperti tanyakan kalau ada yang tanya. Dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggali. Pak Muhammad bin Ishaq nggak ada masalah dengan para dia. Ngerti kalau ini. Langsung. Debat apa? Gimana mau saya datang kamu udah lagi ada itu. Ada begitu. Oh, mau ini. No problem. Tidak menimbulkan gesekan keras dengan masyarakat. Nada. Itu di daerahnya beliau. Daerahnya Mas Sutro. Mungkin saya sikap begitu. Kita ini geser. Urusannya ini. Ya, nggak datang. Tanya kenapa nggak datang? Ya, gitu ya. Masalah, jangan orangnya pergi ke luar kota kemarin. Tetap beli ngomong. Bisa kamu jangan. Harus menggunakan bahasa yang mengandung makna. Maknanya duanya, maunya dia begini, kita maunya begini. Itu namanya tauhid. Itu namanya melihat maslahat dan mudarat. Harus hati ilmunya antum memandang dengan supaya itu namanya sunnah. Saya diuji hari ini. Di sebelah saya, di sebelah rumah saya, diundang saya oleh mereka mendatangkan syekh besar dari Madinah. Diundang langsung saya. Ya nggak mungkin saya datang, karena yang undang orang kafir, kan gitu ya. Bukan syekhnya, yang undang orang kafir, ya nggak datang saya. Nanti kalau saya pulang, loh, Ustaz kok nggak ada Ustaz? Saya nggak ada di Surabaya. Kenapa nggak ada? Lah, apa nggak? Kalau saya jawab begini, jawabannya, ya nggak salah, betul-betul Surabaya, ada. Ya Allah, hari ini, ya tak ada juga orang, isyarat ibadah isya kepada, ada. Itu yang tak mungkin kita menjelaskan kepada mereka. Ya mungkin sudah sampai ya. Loh, Pak Yai, saya panggil Pak Yai. Pak Yai, itu kenapa Pak Yai? Kalau mungkin saya jelaskan sampai bagaimana mungkin saya jelaskan. Saya diundang sama mereka. Jadi kan tahu siapa saya sama mereka. Iya, tak mungkin terkok. Itu urusannya. Saya itu tidak paham. Kenapa kalau dia tahu siapa saya? Tahu siapa dia? Itu urusannya. Itu kan Ustaz, apa siapa lagi? Kalau menurut saya, siapa sih undangan? Ini undang saya teko untuk mati. Langsung. Dia kalau ngundang apa ini? Datang. Kalau dia undangan terakhir. Ya, orang umum terakhir. Datang. Tapi ini dengan kata saya angkat. Dengan siapa? Jadi ya, Allah alam. Saya nggak tahu ada informasi apa ya. Saya tinggalkan ke kondisi yang di kamar bagaimana. Masya Allah, pertanyaannya panjang. Masalah hajar. Apa syarat boleh dilakukan yang namanya wajib? Kemarin sudah jelaskan sedikit. Dan beberapa kali saya jelaskan di sini masalah hajar. Rupanya belum puas dengan pembahasan masalah hajar. Allah Musta'an. Kalau begitu tunggu saja. Insya Allah bulan depan dibahas di Safajar Insya Allah. Barakallahu. Dari ini pembahasan Allah. Bulan depan kalau ada halangan dan masih saya lagi di sana akan kita bahas masalah usaha Insya Allah. Ini nggak mungkin kita usaha karena panjang bahasanya dan harus kita rinci detail supaya anda memahami bagaimana faedah hajar yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah. Barakallahu fikum. Belum ada ya? Belum. Ada yang tanya? Selainnya tadi.
Ayat yang dibawakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahasyid, itu menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk ibrah. Diambil pelajaran dari sana. Ada ibrah, ayat yang saya kata ambil yang saya kata petik dari itu untuk kita atau orang lain. Kami maksudnya yang tadi disembunyikan dalam rangka meredam fitnahnya tukang hasad, atau bagaimana pembahasan yang misal ini tidak menyampaikan nikmat dalam rangka untuk berbangga-bangga. Yang boleh menceritakan nikmat dalam rangka diambil ibrah. Itu yang terkait para kita. Contoh yang ibrah dengan ini. Misalkan antum sekarang menjadi saudagar yang sukses. Amin. Ya. Amin ya. Amin. Allah amin. Pernah beli kalau itu ya. Itu pikirannya orang. Pikirannya orang senang dengan yang namanya. Masya Allah. Yang jadi masalah sekarang itu, antum ini sukses, masya Allah, alhamdulillah. Tetapi tidak sampai merupakan antum dari namanya akhirat. Ibadah terus jalan, taklim lancar, kenceng jejaknya, kenceng termasuk sunnahnya, susah. Semakin tenang hidupmu, tenang awalnya jiwamu, dunia ada ibadah terus. Boleh, arah itu. Nah, ada seseorang yang Anda perhatikan itu suka mati untuk yang mengejar yang namanya dunia sampai pada tingkat terjatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan, hutang, segala macamnya dalam rangka mengejar dunia itu pun tidak berhasil. Nah, sampaikan nikmat yang Allah kasihkan kepada Anda sebagai pelajaran bagi dia. Cari pada antum. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang melimpah kepada saya sekarang ini, tentunya dengan usaha, tapi itu nanti alhamdulillah saya berusaha dengan cara yang halal, penyibat, bagus, tidak mencampurkan perkara yang haram. Alhamdulillah tetap saya pilih kepada Allah dan cara macamnya ini. Itu diceritakan untuk mengambil pelajaran. Apa faedahnya? Seperti rezeki itu jangan dicari dengan cara murah dan haram. Justru rezeki datang dengan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari rezeki jangan saling melupakan kita dengan akhirat. Justru rezeki ibarat datang bila kita senantiasa ingat dengan akhirat. Kita memiliki namanya sedekah. Boleh. Sekarang ya. هذا ما قلنا إن شاء الله والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.